Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nama Waktu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pengamat menilai duet Anies Ahaye bakalan jadi full power dan magnet politiknya luar biasa. Pengamat politik Jerry masih memberikan penilaian terkait dengan isu duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye. Jerry menilai apabila keduanya berduet akan membentuk kekuatan yang besar. Anies Baswedan dan juga Ahaye dinilai memiliki peluang besar pada Pilpres 2024. Jerry mengatakan bahwa duo tersebut memiliki magnet politik yang luar biasa. Duo Anies Ahaye punya magnet politik yang luar biasa, kata Jerry seperti dikutip dari redaksi Selasa 19 April. Jerry menilai keduanya cocok untuk berduet di Pilpres 2024, pasalnya masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Politisi dikawinkan dengan birokrat dan akademisi bisa menjadi kekuatan yang mumpuni. Meski demikian, Ahaye memberikan tanggapan mengenai isu duetnya dengan Anies Baswedan. Menurut saya ini adalah hal yang wajar, tentunya saya pribadi melihat ini merupakan bagian dari suara rakyat, ujar Ahaye. Ahaye mengatakan pihaknya akan segera memenuhi presidential threshold 20% dengan berkoalisi agar tiket Pilpres bisa berada di tangan. Tentu hal ini mempersyaratkan kami dan semua partai politik, termasuk Partai Demokrat, untuk membangun partai koalisi. Tahapannya baru sampai di sana. Meski demikian, Ahaye mengaku Partai Demokrat memiliki kriteria dalam membangun koalisi untuk pemilu 2024. Yang terpenting, koalisi memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Baswedan tembus hingga 30%. Pilpres 2024 terus menjadi topik hangat meski baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga Survei Populi Center, ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024. Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini, Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0%. Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, dan Sandiaga Uno 2,5%. Pada pertanyaan terbuka, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan pada hari ini, dengan angka mencapai 29%. Kemudian ada disusul Joko Widodo 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, Sandiaga Uno 2,5%, Ridwan Kamil 1,7%, dan Ahok 1,2%. Ungkap hasil survei Populi Center Rabu 9 Februari. Sementara Tri Risma hari ini, Andika Perkasa, Erick Thohir, SBY, Najwa Shihab, Gatot Nurmantio, Ahaye, hingga Erlangga Hartarto mendapatkan persentase di bawah 1%. Nama tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 1%, adapun sebesar 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini, masuk kategori tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dalam simulasi 10 tokoh capres, Anies juga kembali menduduki posisi teratas dengan persentase mencapai 34,8%. Disusul Ganjar dengan 18,2%, Prabowo 14,0%, Sandiaga 6,7%, dan Ridwan Kamil 6,2%. Ahaye 4,3%, Jenderal Andika Perkasa 4,2%, Erick Thohir 3,7%, Erlangga 1,5%, dan Puan 0,5%. Adapun sebesar 5% responden belum memutuskan pilihan dan sebesar 1% menolak untuk menjawab. Kemudian dalam simulasi 3 tokoh, Anies lagi-lagi menempati posisi teratas dengan persentase 45,5%, Ganjar 27,5%, Prabowo 20,8%, kemudian belum memutuskan 4,8% dan menolak untuk menjawab 1,3%. Pada simulasi 2 tokoh, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih sebagai presiden dengan 59,8%, disusul oleh Ganjar dengan 33,3%. Adapun sebesar 6% menyatakan belum memutuskan dan sebesar 0,8% menyatakan menolak menjawab.
Survei dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka dan menggunakan aplikasi Survei Populi Center di 60 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta pada 26 Januari sampai 1 Februari. Besaran sampel adalah 600 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error 4,0% pada tingkat kepercayaan 95%. Populi Center juga merilis survei terkait evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta dan peta politik menuju Pilgub 2024. Salah satu yang dibahas yakni opini publik terkait kinerja Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria di Jakarta. Survei menyimpulkan mayoritas warga menilai DKI Jakarta mengalami kemajuan dalam hal pembangunan selama 1 tahun terakhir. Persentase tercatat mencapai 77,2%. Sebesar 77,2% masyarakat menilai ada kemajuan pada kondisi pembangunan di Provinsi DKI dalam 12 bulan terakhir. Yang menjawab belum ada kemajuan sebesar 8,7% dan yang menilai adanya kemunduran pada pembangunan di DKI sebesar 10,7%. Masyarakat yang menolak menjawab sebesar 0,3% dan tidak tahu sebesar 3,2%. Hasil tersebut berbanding lurus dengan kepuasan warga DKI Jakarta. Mayoritas masyarakat 73,3% menyatakan puas terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta, sedangkan yang menjawab biasa saja dan tidak puas sebesar 11,2% dan 14,5%. Masyarakat yang menjawab biasa saja atas kinerja Pemprov DKI Jakarta sebesar 11,2% dan menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 1%. Begitu pula dengan tingkat kepuasan pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mayoritas menjawab menilai puas terhadap kinerja Anies dan Riza dengan skor 7,61 dari skala 1 sampai 10. Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat DKI terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI relatif tinggi. Rata-rata tingkat kepuasan ada pada angka 7,61 dari skala 1 sampai 10 dan akumulasi skor 6 sampai 10 sebesar 86%. Survei yang dilakukan pada 26 Januari sampai 1 Februari 2022 ini melibatkan 600 responden di 60 kelurahan DKI Jakarta. We'll be right back.